Apakah kamu menjumpai aturan sepatu sekolah yang harus serba hitam? Aku pun sama mengalaminya ketika SMA dulu. Sepatu hitam adalah aturan yang harus diikuti meski aku tidak pernah mengerti untuk apa aturan itu ada. Apakah masih berlaku hingga sekarang? Aturan ini membuat makna kata ragam menyempit. Ironisnya, aturan justru lahir dari ragamnya nilai kehidupan sosial. Dalam pengharapan menciptakan nilai sosial dalam bentuk norma, aturan justru malah mematikan keberagaman itu sendiri. Hasil survei menyatakan bahwa Converse All-Star menjadi sepatu paling populer untuk menjadi sepatu anak sekolah di Indonesia. Kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Yuk kita dive in lebih jauh. Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Kerusuhan Mei 1998 Pasca tragedi merupakan Trisakti, salah satu perubahan hari terjadi dalam bakteri sejarah yang menyeramkan. Indonesia. 15 Mei 1998. Pada awal masa Orde Baru, Indonesia masih menggerami nilai-nilai sosialis dari Orde Lama. Nilai itu terjadi pada pembentukan budaya di sekolah. Sebuah aturan pun tercipta bahwa sepatu wajib untuk sekolah adalah sepatu warrior. Semakin maju zaman, akhirnya penghilangan merek terjadi. Sepatu yang diwajibkan untuk sekolah adalah sepatu yang memiliki corak warna hitam dan putih. Aturan baru ini menyebabkan banyaknya merek-merek sepatu menjadi pilihan untuk dipakai ke sekolah. Bila dilihat lebih dalam, nyatanya aturan ini adalah wujud dari perilaku otoriter yang terjadi di sekolah. Kata disiplin menjadi embel-embel bagi siswa untuk patuh pada aturan ini. Sebuah sepatu menjadi tolak ukur kedisiplinan? Pasalnya, penerapan tolak ukur sepatu tidak berlandaskan pada aspek kedisiplinan sama sekali. Alih-alih disiplin, nyatanya aturan adalah bentuk kuasa yang tidak disadari telah mematikan karakter keberagaman. Bagaimana tidak? Kesempatan ekspresi siswa sekolah menjadi terbatas. Sekolah terkesan hanya formalitas hidup seseorang saja. Padahal, sekolah harusnya menjadi hal yang paling mewah untuk kehidupan setiap manusia. Budaya otoriter ini yang justru menjadi bekal bagi budaya sekolah di negeri ini. Budaya ini sangat mudah diaplikasikan karena perlakuan yang dilakukan pada siswa akan lebih sederhana. Siswa akan patuh pada peraturan yang sama sekali tidak dimengerti olehnya. Kemudian, budaya ini menjadi landasan juga untuk membentuk kurikulum. Hasilnya, selama 12 tahun orang Indonesia terhegemoni dengan perilaku budaya otoriter di sekolah, apakah hal ini memiliki pertentangan dari orang-orang? Kita tahu kalau implementasi bentuk-bentuk otoriter zaman Orde Baru turun secara estafet ke zaman sekarang. Orang zaman sekarang juga membantah hal itu dengan menggaungkan kebebasan. Orang modern yang katanya berkaca pada pendidikan luar negeri yang membebaskan anak didiknya dalam hal pakaian dan sepatu, mencoba untuk mengimplementasikan budaya itu untuk sekolah di Indonesia. Apakah hal ini menjadi sebuah solusi? Tentu saja bukan. Istilah ini disebut dengan latah budaya. Ide penyamarataan hak dan penyamaan status di sekolah tidak dapat dilawan dengan produk budaya asing. Ideologi sama rata itu saja adalah budaya asing. Bila karena melihat negara maju yang melakukan hal itu, bukan berarti hal itu akan cocok untuk negara Indonesia. Negara ini kaya dengan nilai ketimuran yang baik. Bahkan bukan hanya nilai ketimuran, Indonesia itu adalah hasil sublimasi budaya dari berbagai nilai daerah yang sudah kuat. Apa tidak bisa menciptakan budaya sekolah dengan budaya yang kita miliki? Kan lucu juga kalau semua sekolah nggak harus seragam, jadi unik dan beragam. Aduh, jadi lupa kan kalau ini tuh lagi ngomongin sepatu. Intinya,
Fenomena sepatu yang identik di lingkungan sekolah itu terjadi karena faktor sejarah. Aturan-aturan tercipta demi menghindari kesenjangan sosial karena memang sudah sepatutnya lingkungan sekolah bukan menjadi lingkungan untuk pamer status sosial. Untuk menjadikan itu sebagai tolak ukur kedisiplinan sih tentu aja tidak setuju. Kedisiplinan adalah pendidikan karakter. Meskipun penyeragaman membentuk kebiasaan, karakter lebih penting untuk membuat anak sekolah agar disiplin. Alasan mengubah hal ini pun jangan sampai membuat bangsa ini latah budaya. Karakter bangsa harus ditunjukkan di sekolah karena seperti banyak orang bilang bahwa sekolah adalah miniatur bangsa dan sekolah adalah cerminan masa depan bangsa. Penentuan sepatu sekolah menjadi sebuah praktik otoriter aturan yang terjadi secara turun-temurun. Apakah kamu setuju untuk melanggengkan aturan ini atau menolak dan membebaskan sepatu sehingga bisa menjadi identitas setiap siswa di sekolah? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.